Aduh, saya juga takut sentuh. Saya juga takut sentuh, Mbak. Maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gengs. Balik lagi di channel kesayangan kalian, Aquilas Room. Di konten kali ini, Aquilas Room bakalan lagi ngebahas tentang criminal stories. Dimana criminal stories kali ini, waduh, ini dahsyat sekali ya. Karena emang terjadi belum begitu lama lah, baru 1 bulanan yang lalu. Dan terjadinya juga masih di negara kita sayangnya ya. Kasus ini mungkin bisa dibilang ya, dari sepanjang awal tahun 2021 sampai dengan saat ini nih, kasus inilah yang paling penuh dengan intrik dan drama, gengs. Ya mungkin bisa dibilang 11-12 sama drama-drama sinetron Indosiar gitu. Apalagi ya, pelaku dari kasus ini juga, ya bisa dibilang orangnya cakep. Tapi gengs ya, ternyata kecantikan fisik kagak selamanya selalu sebanding sama kecantikan hatinya, gengs ya. Karena ternyata ada juga nih cewek yang cakep, enak dilihat, sedap dipandang, hatinya sadis banget. Apalagi ntar lu kalau udah dengerin ceritanya nih ya, gua akan ceritain sebentar lagi. Tapi sabar dulu, gengs ya. Sebelum itu gua mau ngucapin selamat datang dulu nih yang baru pertama kali mampir di channelnya Aquilas Room. Jangan lupa tuh ya, injak tombol subscribe-nya dan sekalian tuh loncengnya juga dibunyiin biar gua tahu kalau ntar udah jam pulang sekolah. Sebagaimana yang tadi gue bilang ya, kalau ada cewek nih cakep jadi bini lu, bahagia kan lu ya kalau sebagai laki-laki begitu ya, life goals. Dan biasanya nih para istri yang cakep-cakep begini ini pasti disayang sama suaminya, gengs ya. Lah bagaimana enggak ya kan? Kalau cakep itu kan butuh perawatan tuh ya, bedaknya yang mahal, lipstiknya yang boleh beli dari Amerika. Jadi otomatis bisa dibilang istri yang cakep itu cerminan perhatian dari suaminya, gengs. Sebenarnya ini gue lagi coba ngambil hatinya para emak-emak nih yang biasa nontonin videonya Aquilas Room biar sekalian di subscribe gitu. Jadi nih ya, buat lu para laki-laki nih ya, bini tuh jangan disisiain, jangan disuruh cuma ngepel, nyapu, masak, pokoknya yang bagian-bagian kagak enak dah tuh pekerjaan-pekerjaan rumah ya. Ntar giliran istrinya kagak cakep, dibilangnya kamu nggak secantik dulu waktu pacaran. Buaya. Kasus yang kali ini terjadi nih, dimana ada salah seorang suami yang benar-benar sayang banget sama istrinya ya. Cuma sayangnya kebaikan dari si laki-laki ini sendiri harus dibalas dengan perbuatan yang sangat-sangat keji dari si wanita yang dia cintai ini, gengs. Nah pokoknya lu jangan kemana-mana, lu simak nih video sampai akhir, lu bakalan ikutan kesel kayak gua. Tapi seperti biasa sebelum gua ceritain nih gimana kronologis dari kasusnya, kita bahas dulu sedikit dari profil korban dan juga pelakunya. Meluncur. Yang menjadi korban dari kasus ini adalah seorang pria dengan nama Nasiruddin atau yang biasa dikenal sebagai Acik, yaitu salah seorang pengusaha emas yang ada di Papua. Tapi sebenarnya Pak Acik ini emang orang Makassar, gengs. Punya usaha di Papua, jadi tuh ya udah lebih banyak ngerantau di Papuanya, gengs. Jadi Pak Acik ini dikenal sebagai seorang yang sangat supel. Selain itu dia juga punya usaha yaitu toko emas yang namanya Bintang Cendrawasih, gengs. Namanya orang kalau udah punya usahanya emas ya udah kebayangkan ya. Jadi bisa dibilang nih ekonomi dari si Pak Acik sendiri adalah ya termasuk dalam jajaran kelas menengah ke atas gitu ya, malah lebih condong ke atas sih ya, punya toko emas. Waktu Pak Acik ini masih tinggal di Makassar, gengs ya, jadi dia punya salah seorang kerabat yang kebetulan waktu itu dia kunjungi nih. Ternyata di rumah kerabatnya tersebut ada ART yang emang kebetulan juga tinggal barengan sama keluarganya nih, punya anak gitu ya. Dan anak dari asisten rumah tangganya ini ya kebetulan memang waktu itu masih setingkat SMP gitu sekolahnya ya. Dan Pak Acik ya waktu itu memang sudah berumur, gengs. Cuma ya namanya rasa cinta, nggak ada yang bisa disalahkan kan kalau udah cinta gitu loh. Sampai akhirnya diutarakanlah perasaan si Pak Acik ini kepada si anak dari ART kerabatnya tersebut. Dan wanita tersebut adalah Virgita Legina Helu, yang saat itu masih bisa dibilang remaja. Tapi ya namanya cinta, balik lagi, gengs ya. Dengan perhatian-perhatian dan kasih sayang yang diberikan oleh Pak Acik kepadanya, dia tuh luluh gitu, gengs ya. Sampai akhirnya Virgita ini dilamar oleh Pak Acik dan orang tuanya pun setuju, gengs ya. Walaupun masih di bawah umur konteksnya, karena mungkin saat itu Virgita ini usianya masih 14-15 tahun. Karena emang dasarnya suka sama suka dan juga pihak keluarganya sama-sama merestui, ya sudah berlangsunglah pernikahan tersebut secara sah. Lalu Pak Acik karena memang punya bisnis di daerah Papua ya, otomatis dia membawa istri barunya yaitu Virgita tadi ya untuk dibawa ke Papua nih, tinggal di sana gitu sambil ngurus bisnisnya. Dan setelah menikah dengan Pak Acik ini ya, kehidupan dari si Virgita yang tadinya bisa dibilang ya menengah ke bawah, bukan menengah lagi, bahkan udah di bawah mungkin ya. Ada salah satu literatur yang menyebutkan bahwasannya sebelum menikahi Pak Acik nih, rumah
dari si Virgita dan keluarganya ini ada di pesisir pantai dan cuma dari bambu-bambu gitu aja gengs ya. Tapi setelah menikah dengan Pak Aci berubah 180 derajat gengs. Dimana Virgita langsung jadi kayak sosialita dadakan gengs. Semua kebutuhan dari Virgita ini ya, ini semua disuplai, didukung sama si Pak Aci gengs. Dan dilanjutkan sekolahnya sampai ke tingkat kuliah bahkan gengs. Usia antara Pak Aci dan Virgita ini bisa dibilang terpaut cukup jauh gengs. Bedanya tuh sekitar 20 tahunan. Tapi gengs ya, Pak Aci ini bener-bener sayang banget sama si Virgita. Bahkan dari sebelum jadi istrinya ya, Pak Aci ternyata sudah membiayai sekolah, memberikan kebutuhan segala macam. Makanya pihak keluarga Virgita pun luluh gitu loh. Karena melihat keseriusan Pak Aci walaupun adanya keterpautatan umur yang sangat jauh gengs. Sampai dibeliin mobil, dirawat, pokoknya bedaknya. Bahkan dari fakta-fakta yang gua temuin ya, ternyata si Virgita ini setelah menikah, jangankan bedaknya gengs ya, buat moles kukunya aja itu impor geng semuanya. Bahkan diketahui si Virgita ini pernah diberangkatkan ke Korea hanya untuk melakukan operasi plastik. Ekonomi keluarganya Virgita ini juga terbantu dengan menikahnya dia dengan Pak Aci nih. Cuma sayangnya bagi Virgita, kebaikan suaminya ini nggak kelihatan gitu gengs. Karena emang menurut pengakuan teman-temannya Virgita ya, ini udah banyak banget yang jengkel sama sikapnya Virgita, terutama dalam masalah kesetiaan gengs. Dimana banyak teman-temannya Virgita yang tahu bahwasannya di belakang Pak Aci nih, si Virgita ini yang saat itu masih kuliah bener-bener banyak banget ngejalin tali kasih dengan cowok-cowok lain gengs. Namanya masih muda, cakep, kaya, punya duit, susah udah diremnya kan ya. Bahkan ada kesaksian dari ponakannya Pak Aci yang menyatakan bahwasannya Virgita ini main serong di belakang Pak Aci. Cuman Pak Acinya nih orangnya memang pemaaf banget gengs ya. Dia cuman kayak bilang, ya udahlah nggak apa-apa, wajar dia kayak gitu, dia kan masih muda gitu. Jadi dimaafin terus. Padahal udah berkali-kali ketangkep basah ini si Virgita ini beneran selingkuh gengs. Jadi hal ini sebenarnya udah banyak juga membuat geram dari pihak keluarganya Pak Aci. Karena Pak Acinya sendiri memaafkan dan juga bisa menerima ikhlas gitu ya. Jadi Pak Aci tuh kayak berat banget ninggalin si Virgita. Nah sekarang lu udah kebayangkan ya gimana baiknya si Pak Aci ini kepada istrinya. Pokoknya apapun dikasih buat istrinya ini gengs ya. Tapi lagi-lagi gengs ya, semua kebaikannya Pak Aci ini seolah-olah nggak kelihatan di matanya si Virgita. Karena si Virgita ini emang diketahuin kayak nggak tahu diri banget dan dia bener-bener nggak bisa balas budi bahkan ya. Dimana ternyata si Virgita ini kenalan dengan salah seorang imigran dari Afghanistan. Namanya adalah Mahdi Merban. Dan di situ Virgita ini merasa kayak udahlah ini gue pengen hidup sama dia aja, gue mau lupain nih suami gue. Tapi gimana caranya gue bisa hidup enak sama dia? Karena si Mahdi Merban ini kan imigran gitu ya, mohon maaf nih ya, cuma numpang tinggal di Indonesia gitu guys ya. Cuma namanya selingkuh itu ya udah orang ketiganya kan setan, mohon maaf gitu ya, nafsunya udah lain nih gengs. Dimana si Virgita tetap pengen tinggal bahagia bersama si Mahdi, pilihannya dia gitu. Karena emang masih sama-sama muda dan si Mahdi ini ya secara fisik ya good looking lah. Sampai akhirnya Virgita ini tercetuslah sebuah ide yang sangat gila, dimana dia mengajak si Mahdi untuk bersekongkol menghilangkan nyawa dari suaminya sendiri. Sekarang kita akan masuk ke kronologis bagaimana pasang kekasih gelap ini ya menghabisi suami dari Virgita. Meluncur. Pada suatu malam, tepatnya di hari Senin tanggal 28 Juni 2021 kemarin gengs ya, ini si Virgita mulai melancarkan aksinya. Dimana dia ini mengaku matanya agak perih, gatel gitu. Jadi dia minta temenin sama suaminya, Pak Aci, untuk ke sebuah apotek dan membeli obat tetes mata. Sebagai suami yang sangat sayang kepada istrinya, nurut. Langsunglah dia keluarin mobilnya, berangkatlah dari rumah menuju ke sebuah apotek yang memang lumayan jauh dari rumahnya. Karena emang kondisinya udah malam, Pak Aci mungkin nggak menyadari kalau ternyata semenjak dia mengeluarkan mobil dari rumahnya, mobilnya udah dibuntutin oleh sebuah mobil berwarna hitam yang bener-bener mepet dia terus nih. Dan waktu perjalanan berangkat dari rumah Pak Aci menuju apotek ini aman-aman aja gengs ya. Begitu jalan balik nih, mobilnya Pak Aci ini kebetulan melintasi Jalan Hanurata di daerah Holtekam, distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua gengs. Dimana di jalan tersebut memang agak sedikit sepi, apalagi ditambah saat itu kondisinya udah cukup malam. Karena berangkatnya aja udah setengah 10 nih, jaraknya lumayan jauh gitu. Bahkan ya si Virgita ini mengaku awalnya bilangnya dia saat itu posisinya udah tidur nih di mobil. Nah Virgita kemudian mengaku bahwasannya dia ini terbangun karena ada yang mengetuk jendela mobilnya. Dan ternyata ketika dia melek, dia udah melihat suaminya ini sedang ditodong oleh 4 orang bersenjata tajam gengs, yang memang niat awalnya katanya mau merampok. Tapi kalau menurut kesaksian si Virgita,
ini suaminya si Pak Aci ini nggak mau ngasih hartanya dia. Akhirnya para pria bersenjata ini langsung menyerang Pak Aci sampai dengan Pak Aci ini harus meninggal dunia di lokasi kejadian, gengs. Karena ternyata di tubuhnya Pak Aci ini terdapat sampai 20 tusukan, gengs. Menurut salah seorang saksi sempat melihat bahwasannya mobilnya Pak Aci dipepet oleh sebuah mobil berwarna hitam yang berhenti tiba-tiba di depan mobilnya. Dan Pak Aci ini ternyata ketika meninggal dunia di dalam mobilnya, ini kayak udah sengaja ditungguin dulu sampai bener-bener meninggal sama si Virgita. Karena ketika si Virgita ini keluar dari mobilnya, ini sebenarnya kondisi Pak Aci ini udah tewas karena kehabisan darah, gengs. Jadi kayak udah ditungguin dulu sampai bener-bener meninggal, udah dipastiin udah meninggal nih, baru dia keluar seolah-olah kayak terluka juga. Dia ini mengaku kepada orang awalnya nih ya, yang sempat jadi saksi mata juga ya, dan dia tuh langsung keluar dengan penuh dramatis dan histeris sekali gitu, nangis-nangis di pinggir jalan, berhentiin mobil-mobil lain yang memang lagi melintas. Sampai akhirnya ada salah satu mobil yang berhenti, dan kebetulan ini seorang wanita, dia ini langsung inisiatif untuk merekam sebagai jaga-jaga gitu, kalau nanti kasus ini ternyata harus dilaporkan ke pihak kepolisian gitu. Ternyata bener, gengs ya, berguna banget rekamannya, karena dari rekaman ini kita bisa tahu ya, salah satu nominasinya nanti yang akan masuk Oscar 2021 ini si Virgita nih. Karena di rekaman tersebut si Virgita ini kayak bener-bener abis dirampok. Lu lihat sendiri nih rekamannya kayak gini. Stop dulu, Kak. Stop dulu, stop dulu. Tolong, Kak, tolong dia dulu. Sabar, saya sudah telepon polisi ya, sabar ya. Kenapa? Astagfirullah. Aduh, saya juga takut sentuh. Saya juga takut sentuh, Mbak. Maaf ya. Sabar ya, polisi kesini ya. Tidak, ini untuk polisi, bukan untuk saya, tidak. Lu udah lihat sendiri kan ya, gimana orang nggak percaya, bahkan si ibu-ibunya ngerekam itu sambil gemeteran loh. Ada sesuatu tragedi yang sangat berat, dia sampai sempat ngeberhentiin mobil-mobil lainnya juga lagi melintas. Karena si wanita tersebut juga nggak berani gitu ya nyentuh-nyentuh ya ke TKP gitu kan. Akhirnya dia juga malah memberhentikan mobil lainnya yang kebetulan lagi lewat di jalanan yang sama nih, untuk memberikan pertolongan kepada Virgita dan juga suaminya yang katanya ada di dalam mobil tersebut. Dan orang-orang saat itu percaya kalau ini emang korban pembegalan, karena emang masuk akal juga gitu kan, jalanan sepi, memungkinkan lah kalau emang terjadi salah satu tindakan kriminal atau begal di jalanan tersebut. Apalagi tangannya Virgita juga kan terluka, dan dia tuh bilang kalau dia ini sempat nangkis senjata yang diarahin kepada si suaminya tersebut. Tapi para pelaku ini kemudian langsung melarikan diri dengan mobilnya karena melihat suaminya ini udah tewas bersimbah darah, gengs. Sampai akhirnya si Virgita ini dan suaminya dibawa ke rumah sakit oleh banyak orang yang ngebantuin gitu akhirnya kan. Tapi ya udah meninggal kondisinya, mau bagaimana lagi. Lalu pagi harinya, tepatnya di tanggal 29 Juni 2021, karena emang kebetulan Pak Aci sendiri adalah salah seorang warga Makassar, jenazahnya kemudian langsung dibawa ke pihak keluarganya yang ada di kota Makassar. Kan dia di Papua tadi cuma ngerantau aja karena kebetulan punya bisnis emas tuh. Dan otomatis Virgita yang saat itu berstatus sebagai istrinya pun langsung pergi ke Makassar, mau ngurusin pemakaman dari suami tercintanya gitu ceritanya. Bahkan ya aktingnya si Virgita ini ternyata emang bener-bener daya calon nominasi Oscar, ini bener asli. Ada salah satu videonya nih, lu lihat dulu sendiri daya. Dia tuh kelihatan kayak orang linglung, cengok gitu. Lagi-lagi ini cuma bagian dari acting Indosiarnya dia, gengs. Rekaman tersebut diambil di rumah keluarga besarnya si Pak Aci, karena emang kebetulan di sana saudara-saudaranya itu masih belum tahu kalau ternyata Pak Aci ini meninggal atas rencana busuk dari si istrinya sendiri gitu. Jadi mereka tuh sempat agak-agak iba kepada kondisinya si Virgita, padahal makan ini settingan dia gitu ya. Kasus ini terungkap karena emang kebetulan lagi-lagi nih superhero-nya nih si Mbak ini nih yang nolongin pertama kali. Karena ternyata sebelum dia ngerekam ini, dia udah sempat nelpon polisi saat dia melihat adanya kejanggalan dari sosok si Virgita yang menangis di pinggir jalan ini sambil terluka tangannya gitu. Jadi dia buat jaga-jaga udah nelpon polisi duluan. Karena adanya bukti pelaporan dan rekaman dari si mbak ini juga ditelusurin lebih lanjut sama pihak kepolisian. Dan awalnya nih, kenapa kasus ini bisa terbongkar? Karena emang pihak kepolisian ini agak curiga nih. Kenapa bisa? Kalau emang si Virgita ini benar-benar nggak terlibat dan juga dia tuh cuman korban di sini, nggak mungkin dia nggak membuat laporan kepolisian. Karena dari pihak kepolisian tuh yakin banget, mana ada sih seorang istri yang suaminya meninggal karena kejadian pembegalan atau perampokan, terus dia nggak melaporkan ke pihak kepolisian gitu aja, langsung terbang gitu keluar kota
walaupun dengan alasan mau cepet-cepet dimakamin jenazah dari suaminya tersebut, tapi tetap merupakan hal yang sangat-sangat aneh bagi pihak kepolisian, gengs. Dan pihak kepolisian tuh nggak gampang dibegoin begitu aja, gengs. Ternyata nih dari hasil pengembangan kasusnya, kemudian polisi mengetahui adanya keterlibatan dari salah seorang warga imigran dengan nama Mahdi Merban asal dari Afghanistan. Langsunglah tuh polisi menjadikan orang ini sebagai DPO. Dan kebetulan si Mehdi ini masuk ke Bandara Sentani nih. Niat awalnya si Mehdi ini mau nyusulin si Firjita ke Makassar. Pikiran dia nih ya, kasusnya ini udah tertutup sangat rapi dan gak akan ketangkap gitu, karena emang si Firjita juga gak membuat laporan kan ke pihak kepolisian. Si Mahdi ini udah siap-siap nih, tinggal nungguin pesawatnya datang bawa dia ke Makassar ketemu pujaan hatinya. Dan kemudian pihak kepolisian yang mendapatkan laporan bahwasannya ada penampakan dari si Mahdi di Bandara Sentani langsung mengerahkan jajaran kepolisian yang memang ada di bandara ini untuk menahan keberangkatan dari si Mahdi Merban ini. Lah bener aja kecurigaan polisi kan ya, begitu ditanyain, diinterogasi, awalnya nggak ngaku, biasa lah, mana ada yang mau ngaku, maling aja nggak mau, apalagi pembunuh gitu ya. Akhirnya terus diinterogasi, Mahdi akhirnya menyerah, gengs ya, karena emang alibinya itu banyak yang ngawur ya, namanya juga ngarang cerita kan ya. Akhirnya saling tumpang tindih antara satu sama lainnya, pihak kepolisian langsung menetapkan si Mehdi ini sebagai tersangka. Tapi gengs, ketika ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan tindakan penahanan nih, si Mehdi langsung ngejerit-jerit. Dia ngomong, "Pak, saya mah cuma eksekutor, saya ini cuma disuruh doang sama pacar saya." Ditanya dong sama pihak kepolisian, "Pacar kamu siapa, namanya pacar kamu?" Disebutlah nama Firjita, siapa namanya tadi, susah banget lagi namanya, Firjita Legina Helu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah istri yang sangat disayangi, dijaga, dirawat sama si Pak Haji sendiri, gengs. Kenapa kagak kesel itu lu dengernya? Nah, si Mehdi ini menceritakan kepada pihak kepolisian bahwasannya dia adalah merupakan pria idaman lain atau selingkuhannya si Firjita Legina Helu. Dan dia juga menjelaskan kepada pihak kepolisian bahwasannya mereka ini udah menjalin tali kasih selama 2 tahun lebih, geng. Dimana saat itu Firjita juga masih merupakan salah seorang mahasiswi di sebuah universitas gitu. Ketemulah sama Mehdi, jatuh cinta, dan sueknya nih Mahdi juga menambahkan bahwasannya dia ini mau jemput si Firjita untuk bisa kabur bareng-bareng ke kota Surabaya, geng. Mehdi juga mengakui bahwasannya dia menyewa 3 orang lainnya untuk mengacaukan tracing dari pihak kepolisian kepada dirinya gitu. Jadi kalau pelakunya lebih dari satu kan polisi otomatis harus mikirin tuh siapanya gitu ya. Udah gitu ya, setelah ditangkap di tanggal 2 Juli 2021-nya di Bandara Sentani nih ya, dia juga meminta pihak kepolisian untuk menjemput si Firjita di Makassar, gengs. Langsunglah itu ya ditelusuri lebih lanjut keberadaannya Firjita di Makassar, dan langsung dikerahkanlah anggota kepolisian yang dari Polda Makassar untuk menjemput paksa si Firjita di rumah keluarga besarnya Pak Aci. Tiba-tiba tengah hari bolong di tanggal 3 Julinya, sehari setelah si Mehdi ini ditangkap ya di Bandara Sentani, pihak kepolisian Polda Makassar datang ke rumah keluarga besarnya Pak Aci nih untuk bilang, Firjita udah ngaku aja, itu rekanmu udah ketangkap di Bandara Sentani. Lah apa kagak syok itu pihak keluarganya si Pak Aci. Mungkin kalau gua ada di situ langsung, mohon maaf Pak, gimana Pak? Karena kan lah kita tahunya kan dia lagi depresi, lagi sedih, lagi kayak orang linglung begitu, kehilangan suaminya gitu. Tahu-tahunya pihak kepolisian menjelaskan bahwasannya dia otak pelakunya. Bagaimana nggak kesel itu? Akhirnya prosesi penjemputannya si Firjita ini juga nggak kalah heboh sama rekaman yang beredar ketika dia minta tolong di pinggir jalan nih. Nah tuh lu lihat kan ya, dia ini mulai dari keluar rumah keluarga besarnya Pak Haji sampai ke mobil polisi ya, disorakin coy, bener-bener disorakin. Setelah didalami lebih lanjut lagi, ternyata motif dari si Firjita melakukan hal ini adalah ya memang motif asmara, dimana dia ini ingin meninggalkan si Pak Haji, tapi emang Pak Haji karena terlalu sayang, si Firjita ini udah berkali-kali selingkuh dimaafin terus, dia ini kehabisan akal gitu. Sementara hasratnya dia ini ingin tinggal bersama pria idaman lainnya gitu, yaitu si Mahdi Merban ini. Setelah mereka berdua ini berhasil diamankan oleh pihak kepolisian, langsunglah diproses hukum dan dituntutkanlah kepada keduanya, terutama kepada si Firjita Legina Helu ini, dituntutin pasal 340 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 55 dan 56, dimana ancaman penjaranya itu seumur hidup atau seminim-minimnya adalah 20 tahun penjara, gengs. Sementara untuk Mehdi sendiri ini lebih berat
lagi, karena mohon maaf nih, dia statusnya adalah imigran, dimana dia ini numpang gitu di negara ini. Ternyata ya dia bikin onar di negara yang dia tumpangin lah, mohon maaf aja nih ya, dia dikenain 3 pasal berlapis. Selain itu, lu perlu tahu juga ya, ternyata mereka berdua ini dari kurun waktu Februari 2021-nya nih udah 3 kali melaksanakan percobaan pembunuhan terhadap Pak Aci. Makanya juga pasal tuntutan kepada dia ini lebih berat lagi, karena emang udah 3 kali nyoba. Bagaimana sih? Berarti kan memang udah niat banget si kampret ini ya. Jadi dengan terungkapnya kasus yang menimpa Nasruddin atau Pak Aci ini, ya kita harus berakhir juga nih pembahasannya di konten kita kali ini, gengs ya. Dan ya sedikit pesan aja lah dari gue ya, kalau lu berumah tangga ya bersyukurlah dengan apa yang lu milikin gitu. Baik, buruk, jelek, bagusnya, semuanya ya terima, karena emang udah konsekuensi lu berumah tangga, gengs. Namanya juga jalan hidup ya. Semuanya nggak bisa kita prediksi, tapi kita bisa kondisikan sebaik yang kita mampu, gengs. Dan segenap kru Oculus Room juga mengucapkan bela sungkawa untuk keluarga besarnya Pak Aci, karena emang ini kasusnya masih baru juga ya. Mudah-mudahan kita doakan almarhum juga diterima di sisinya yang terbaik, juga diberikan ketabahan bagi para keluarga yang ditinggalkan. Gue mau ngucapin banyak terima kasih buat kalian yang udah nonton video gue dari awal sampai akhir, dan buat kalian yang belum subscribe, gue ingetin sekali lagi, klik tombol subscribe-nya, tombol notifikasinya, biar lu kagak ketinggalan kalau kita upload video baru lagi. Jangan lupa untuk follow akun Instagram Oculus Room @Aquilas_Room, ada di bawah. Akhir kata dari gue, stay safe and see you on the next video.